Selamat pagi Pak Bakti. Di sini saya Karnatali akan menjelaskan tentang UAS komputasi statistika. Pada UAS ini terdapat dua metode, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Pada supervised learning, saya memakai dataset bank personal lalu modeling. Pada dataset ini terdapat 5.000 pelanggan dengan beberapa informasi dari pelanggan tersebut. Ada 14 informasi, yaitu ID, age, experience, income, zip code, family, CZ, education, mortgage, personal loan, securities account, CD account, online, dan credit card. Pada data ini saya ingin prediksi bahwa adanya kemungkinan pelanggan itu memakai atau membeli personal loan-nya. Pertama saya akan mempersiapkan data. Yang pertama menginput library, setelah itu memanggil datanya. Bisa kita lihat bahwa di sini terdapat setiap value untuk setiap variabelnya. Setelah itu ingin mengecek bahwa informasi-informasi tentang data tersebut. Di sini terdapat 5.000 rows dan 14 kolom dengan ada dua tipe data, yaitu float dan integer. Di sini floatnya adalah sisi, selain itu adalah integer. Setelah itu saya mempersiapkan data di kategori. Setelah itu mengecek apakah ada missing value atau tidak. Kita bisa lihat bahwa itu setiap variabel tidak terdapat missing value. Setelah itu melihat variabel targetnya, di sini kan tabel targetnya adalah personal loan. Jadi kita bisa lihat bahwa yang memakai tidak memakai personal loan adalah sekitar 90 atau 49. Jadi yang tidak memakai personal loan atau pinjam pribadi adalah 90,4%. Setelah itu yang memakainya. Di sini kita bisa lihat distribusi fitur numerik. Dari grafik ini diketahui bahwa fitur sisi dan mortgage miring ke kanan. Setelah itu ini adalah box plot fitur numerik yang berhubungan dengan personal loan-nya dengan tanpa outlier. Setelah itu masuk ke manipulasi data. Di sini ingin misalkan fitur cost targetnya. Setelah itu menghitung rasio penerimaan PL dari kolom targetnya. Kita bisa lihat bahwa jumlah pelanggan yang menerima PL sekitar 480 dan jumlah yang tidak menerima adalah 4.520. Kita bisa masukin ke dalam tabelnya. Setelah itu kita ingin mengidentifikasi korelasi untuk tiap datanya. Dari hasil output ini kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang jelas antara zip code dengan variabel yang lain. Setelah itu ada hubungan yang kuat antara umur dan pengalaman. Setelah itu untuk income dan sisinya berkorelasi sedang, income dan mortgage juga cukup berkorelasi. Nah ini merupakan kalau ini adalah output grafiknya, kalau ini merupakan untuk nilai-nilai setiap value korelasinya. Nah ini ada angka untuk setiap korelasinya. Berdasarkan hasil output di atas, didapatkan bahwa korelasi tertinggi hampir ada di umur dan pengalaman. Sisi dan income memiliki korelasi sedang dengan nilai 0,65. Mortgage dan experience, security account, dan CD account berkorelasi sedang. Income ini mengaruhi sisi, mortgage, dan CD account, dan personal loan. Ada juga yang berhubungan dengan jelas, yaitu CD dengan income, sisi, dan securities account online, dan credit card. Untuk personal loan berkorelasi maksimal dengan income, sisi, education, mortgage, dan CD account. Jadi saya melakukan preparasi data, setelah itu pemisahan data. Setelah itu memakai regresi logistik. Untuk keakuratan logistik regresi model ini adalah 0,95%. Nah, di sini saya memakai K-nearest neighbor atau KNN. Kita bisa lihat bahwa akurasi setiap model untuk model KNN ini adalah 0,95, lebih besar daripada model regresi logistiknya.
Setelah itu memakai model support vector machines. Di sini saya pakai gamma untuk ukuran pengaruh titik datanya. Di sini gamanya 0,25. Setelah itu kita bisa lihat bahwa SPC model akurasinya adalah 0,92. Dari semua model di atas, bentuk model KNN adalah model yang terbaik karena memiliki akurasi terbaik. Setelah itu saya ingin melakukan prediksi ujinya. Kita bisa lihat bahwa KNN adalah metode terbaik untuk klasifikasi kasus di atas ini. Kasus bank personal loan modeling. Karena KNN paling cocok untuk klasifikasi di antara hubungan antara fitur dan kelas targetnya yang lain. Setelah itu saya masuk ke dalam unsupervised learning. Dalam metode ini saya memakai dataset clustering The Countries for Health International. Jadi pada dataset ini saya ingin membuat kelompok negara berdasarkan faktor sosial ekonomi mereka untuk membantu dalam memutuskan penerimaan bantuan keuangan. Nah, di sini deskripsi variabelnya kita bisa lihat ada country, child mort-nya, exports, health, imports, income, inflasi, life expectancy, dan GDPP-nya. Pertama saya ingin mempersiapkan data. Teman-teman memanggil library, setelah itu memasukkan datanya. Saya ingin melihat bentuk datanya. Di sini kita bisa lihat bahwa terdapat 197 kolom dan tiga tipe datanya. Di sini ada float, integer, dan object. Di sini kita lihat bahwa data describe-nya memiliki standar deviasi sebagai berikut untuk setiap variabel. Setelah itu saya ingin menghapus kolom country karena country ini nilainya bersifat unik. Setelah itu saya ingin menormalisasi data dengan menggunakan max scaler. Saya memakai ini karena untuk membuat data menjadi normal sehingga tidak ada value dari data yang terlalu kecil ataupun terlalu besar. Setelah itu saya ingin cek missing value. Dari output ini bisa kita lihat bahwa setiap variabel tidak memiliki missing value-nya. Setelah itu saya eksplorasi data dan membuat plotnya. Dari hasil output ini kita bisa dapat menunjukkan bahwa distribusi life expect condong negatif. Life expect adalah yang ini. Setelah itu pengeluaran health memiliki perkiraan distribusi normal. Setelah itu semua distribusi kecuali life expect menunjukkan perbandingan yang mendekati positif. Setelah itu saya ingin memvisualisasi tiap variabel. Pertama sini ada variabel GDP per kapitanya dengan hasil output sebagai berikut. Kita bisa lihat bahwa Luxembourg memimpin PDB per kapita dan 4 dari 5 negara berasal dari Eropa yang berada di ujung atas. Qatar adalah salah satunya negara dari Asia atau Timur Tengah yang menempati daftar ini. Nah, negara-negara Afrika berada di bagian paling bawah untuk PDB per kapitanya. Ini memberikan gambaran kondisi ekonomi yang buruk dengan PDB yang lemah. Setelah itu ada income, di sini kita bisa lihat bahwa ada hasil outputnya. 3 dari 5 negara berasal dari Asia atau Timur Tengah dengan Qatar memimpin dengan pendapat bersih kurang lebih 100.000 USD yang diperoleh per orang. Selain itu, Singapura dan Luxembourg juga menempati daftar ini. Mayoritas negara 5 terbawah berasal dari Afrika. Pada kategori high, medium, and low, rentan nilai menunjukkan variasi yang besar. Setelah itu, Qatar ini berada di urutan terbawah untuk pengeluaran dalam perawatan kesehatan. Kalau pendapatan bersih dia memimpin, kalau misalnya dalam Qatar dia berada di urutan terbawah dalam perawatan kesehatan. Itu adalah life expectancy. Bisa kita lihat bahwa hasil outputnya sebagai berikut. Di 5 negara terbawah, semuanya berada di Afrika, dengan Haiti sebagai pengecualian. Haiti memiliki life expect paling rendah 30 tahun. Setelah itu ada child mortality rate-nya. Maksudnya itu adalah tingkat kematian anak menunjukkan keadaan sistem kesehatan negara dan skema pemerintah yang digunakan untuk kesehatan dan kesejahteraan anak. Semua negara kecuali Haiti yang berada di 5 besar untuk kematian anak masih dari Afrika. Haiti memiliki angka kematian anak tertinggi dan sesuai dengan proses sebelumnya, ia juga memiliki life expect-nya itu terendah di antara semua negara. Singapura dan negara Eropa lainnya seperti Luxembourg dan lain-lain berada di titik paling bawah dalam kematian anak.
Setelah itu ada export of goods and service. Besarnya ekspor suatu negara berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Singapura, Malta, dan Luxembourg berada di 3 besar untuk ekspor barang dan jasa. Ini. Setelah itu ada import of goods and service-nya. Untuk Singapura memiliki import tinggi dalam bentuk persenan PDB-nya, diikuti oleh Malta dan Luxembourg-nya. Setelah itu, negara seperti Amerika Serikat dan Jepang sebagai salah satu ekonomi tersebut di dunia berada di 5 terbang untuk impor barang dan jasa. Setelah itu, Myanmar adalah salah satu negara yang memiliki ekspor terendah dalam PDB per kapitanya. Setelah itu, total fertility rate-nya untuk semua negara dengan tingkat fertilitas tertinggi berasal dari Afrika. Di sisi lain, Singapura memiliki angka terendah sekitar 1,2. Itu disertai oleh Korea Selatan dan beberapa negara Eropa. Satu, inflasi. Inflasi ini memberikan ukuran luas kenaikan harga barang dan jasa. Negara Nigeria memiliki tingkat inflasi tertinggi lebih dari 2 kali lipat dari Venezuela negara berikutnya. Jepang bersama-sama dengan negara Eropa tertentu mengalami deflasi dalam pertumbuhan ekonominya. Seychelles melaporkan inflasi sekitar minus 4%. Ini adalah hasil UAS kompilasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan jawaban UAS ini. Terima kasih.